Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Zilani, pemateri pertama daripada kelompok 14. Insya Allah akan memaparkan bagian-bagian pertama daripada artikel pendidikan multikultural di SMAN 1 Masalah Sumeneb. SMN 1 Masalah Sumeneb. Di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah kerangka teoretik, dan yang ketiga adalah pendidikan multikultural. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan di sini isinya itu lebih kepada menjelaskan tentang bagaimana pendidikan agama Islam yang pada dasarnya adalah untuk mengembangkan akhlak. Nah, namun pendidikan agama Islam di sini itu disorot kurang mampu memproporsikan potensi siswa, karena pendidikan agama Islam yang pada dasarnya adalah untuk mengembangkan akhlak ini itu malah menjadikan nilai rapor sebagai indikator utama dalam menentukan prestasi siswa, yang intinya itu bahwasannya kemampuan dalam bersikap itu terabaikan, walaupun kemampuan bersikap ini menjadi tumpuan yang sebenarnya dalam keberhasilan pendidikan agama Islam. Nah, kita sebagai orang yang hidup di negara Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya dan agama, maka pendidikan multikultural itu diterapkan di sekolah sebagai sebuah pendekatan pendidikan yang mempunyai wawasan yang toleran dan terbuka. Nah, dalam proses pengajaran kepada siswa yang punya latar belakang yang berbeda dan sebagaimana yang telah diterapkan di SMAN 1 Masalah Sumeneb. Nah, yang selanjutnya adalah kerangka teoretik. Kerangka teoretik di sini ada memiliki tiga diskursus ya, tiga diskursus. Yang pertama adalah masalah kebudayaan ya, yang berbeda-beda tentunya ya, itu kebiasaan dan tradisi. Nah, di sini tiga diskursus ini memberikan spirit untuk merancang model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi budaya yang ada. Nah, seperti di sini fokus utamanya lebih kepada fikih ya. Seperti halnya model pembelajaran fikih yang berbeda antara fikih materi atau materi pelaksanaan ya, yang di sekolah itu kan sifatnya umum, dan fikih yang tradisi yang tentu berbeda-beda ya, tiap tiap suku dan budaya itu. Nah, perbedaan ini tentu akan menghasilkan konflik dalam skala kecil ya, yang tentu bukan di siswa saja namun juga di masyarakat. Nah, olehnya diperlukan pembelajaran secara akomodatif. Nah, pembelajaran secara akomodatif ini sebagai konsekuensi dari keberagaman suku dan budaya yang dimiliki siswa. Yang selanjutnya adalah pendidikan multikultural. Nah, di sini kita masuk ke dalam pengertian dari pendidikan dan multikultural. Pendidikan itu merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Dalam sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan meningkatkan kualitasnya. Dari zaman dahulu, pendidikan adalah jalan sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas hidup, sekalipun dalam masyarakat yang masih terbelakang. Ya, tentu pasti ada saja ya pendidikan yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya, bagaimana cara bertani, mungkin bagaimana cara bersikap, tentu ada, walaupun itu primitif ya. Yang selanjutnya masuk ke dalam multikultural. Nah, multikultural di sini adalah terdiri dari istilah multi dan budaya, multikultur ya. Jika ditelaah asal usulnya mulai dikenal sejak tahun 1960-an setelah adanya gerakan hak-hak sipil sebagai koreksi terhadap kebijaksanaan asimilasi kelompok minoritas tentang melting pot yang sudah berjalan lama tentang kultur dominan Amerika, khususnya di New York dan California. Mungkin permasalahan ini lebih kepada tentang ras kulit putih dan kulit hitam ya, yang banyak terjadi di negara barat, khususnya Amerika ya. Seperti kasus belakangan ini yang tengah gencar ya, heboh, yaitu tentang tewasnya seorang kulit hitam karena tidak adanya rasa toleransi atau multikultural itu tadi ya.
Nah, selanjutnya itu adalah masuk lagi ke dalam pendidikan yang tadi telah dijelaskan bahwa pendidikan itu adalah jalan untuk meningkatkan atau meningkatkan kualitas hidup. Nah, di sini masuk lebih kepada pendidikan multikultural. Tadi kan penjelasan pendidikan, dan yang kedua adalah multikultural. Nah, di sini lebih kepada pendidikan multikultural itu sendiri. Nah, pendidikan di sini adalah transfer of knowledge atau memindah ilmu pengetahuan, sedangkan multikultural ada etimologis. Multi berarti banyak, beragam dan aneka, sedangkan kultur berasal dari kata kultur yang berarti budaya ya. Tadi telah dijelaskan multi budaya atau multikultur yang mempunyai maksud. Nah, rangkaian kata pendidikan dan multikultural memberikan arti secara terminologis bahwasannya ini adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Nah, yang pada dasarnya pendidikan multikultural ini adalah pengembangan, atau kan tadi disebut bahwasannya itu adalah pengembangan kualitas hidup. Jadi pengembangan untuk menghargai toleransi, keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Nah, mungkin begitu saja pemaparan dari saya. Mungkin kurang lengkap, jika dirasa kurang lengkap bisa membaca artikel ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, pemaparan materi yang salah. Mungkin sekian, saya ucapkan terima kasih. Dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.